Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, senang sekali hari ini saya Sasgin bisa menemani kalian semua, teman-teman saya berempat. Ada Helmi, ada Widya, ada Alfiki, dan juga Dimas. Hari ini kita akan bahas tema yang menurut saya nggak kalah penting dari trending apapun di media sosial, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, kenapa penting? Karena kita ini generasi Z atau biasa dipanggil Gen Z, lahir di era digital. Hidupnya nggak jauh-jauh dari gadget dan juga internet. Kita ini punya kelebihan seperti kreatif, multitasking, dan juga melek teknologi. Tapi di sisi lain, kita juga rawan terpengaruh budaya asing, gampang termakan hoaks, bahkan bisa lupa sama identitas bangsa sendiri. Makanya hari ini kita ngobrol serius tapi santai. Bagaimana kita, Gen Z, bisa menghidupkan kembali wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Gimana semuanya? Siap teman-teman? Ya, Siap, sangat oke siap. siap. dong. Oke, mungkin kita mulai dari Helmi. Selamat siang Helmi. Selamat siang. Oke, sesuai dengan tema yang tadi udah aku sebutin nih, gimana nih menurut kamu sebenarnya apa itu wawasan kebangsaan dan kenapa sih ini relevan untuk generasi kita sekarang? Ya, jadi gini, wawasan kebangsaan itu intinya adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam mengelola kehidupan berbangsa dan negara menurut modul dasar utamanya ada 4, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya lihat 4 ini seperti tiang. Pancasila jadi ideologi, UUD jadi konstitusi, NKRI jadi bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika jadi semangat persatuan dalam perbedaan. Buat Gen Z, ini relevan banget. Kita kan sering terpapar budaya luar, musik, film, fashion, gaya hidup. Itu salah. Tapi kalau kita nggak punya filter berupa wawasan kebangsaan, kita bisa kehilangan identitas. Simbol-simbol bangsa juga penting loh. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya. Cuma formalitas, tapi berkat bangsa. Coba bayangkan kalau bahasa Indonesia nggak dijadikan bahasa persatuan. Mungkin sampai sekarang kita masih terpecah dalam ratusan bahasa daerah. Gitu sih menurut aku. Betul banget ya Helmi. Jadi seperti apa yang kamu sampaikan tadi, bahwasannya wawasan kebangsaan ini kayak kompas ya, supaya kita nih nggak salah arah. Dan menurut aku juga bagi Gen Z saat ini, memahami ini penting banget karena kita yang akan jadi penerus bangsa. Kalau kita nggak ngerti siapa kita, gimana kita mau maju? Nah iya itu dia. Tanpa kompas kita bisa tersesat di arus globalisasi ini. Oke, terima kasih Helmi atas pendapatnya. Mungkin sekarang kita ke Widya kali ya. Nah, menurut Widya, sekarang ini kan banyak orang yang masih mikir kalau misalnya bela negara itu identik dengan perang. Tapi sebenarnya di zaman sekarang ini bagaimana sih menurut kamu nih cara kita selaku generasi Z ini menunjukkan rasa cinta tanah air? Betul banget itu Saskin. Jadi bela negara itu bukan cuma angkat senjata kalau menurut saya ya. Zaman sekarang udah berubah. Bela negara sekarang juga lebih luas, yaitu bagaimana kita berkontribusi menjaga keutuhan bangsa lewat peran kita masing-masing. Contoh sederhananya aja, kita mendukung produk lokal, menjaga lingkungan, mentaati hukum yang berlaku, berprestasi di bidang masing-masing, bahkan menjaga etika di media sosial. Kita ini generasi Z atau Gen Z biasa disebut orang-orang. Lahir dan besar di dunia digital. Satu postingan kita aja bisa jadi inspirasi. Tapi kadang juga bisa jadi bumerang sih. Terus modul bela negara menjelaskan 5 nilai dasar seperti cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila,
rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Kalau kita pahami, sebenarnya Gen Z ini punya banyak cara untuk mewujudkan itu. Misalnya, bikin konten positif tentang Indonesia, kayak yang lagi viral-viral itu kan di TikTok. Atau ikut kampanye sosial tentang toleransi. Itu juga bentuk cinta tanah air loh, Saskin. Wah, iya ya, jadi bisa dibilang setiap tindakan kecil apapun itu bisa jadi bagian dari bela negara ya. Tepat sekali, Sasgin. Bahkan hal kecil kayak disiplin kuliah atau kerja pun itu sudah merupakan bentuk bela negara. Karena kita menyiapkan diri kita sendiri jadi generasi yang kompeten. Jadi jangan anggap remeh hal-hal kecil seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Widya atas pendapatnya. Keren banget sih apa yang kamu sampaikan tadi. Oke, Saskin. Jadi intinya generasi Z itu selain bisa bela negara lewat karya, juga bisa bela negara lewat sikap sehari-hari kan? Betul sekali. Oke, sekarang mungkin kita ke Alfiki kali ya. Siang Alfiki. Halo, selamat siang Saskin. Kita tahu nih kalau misalkan Gen Z ini kan punya banyak potensi, tapi juga banyak tantangan. Nah, menurut Alfiki sendiri nih, tantangan utama kita dalam konteks bela negara itu seperti apa sih? Oke, terima kasih. Tentu tantangannya cukup berat ya Saskin ya bagi kita generasi Z. Pertama, globalisasi ini bikin budaya asing masuk deras banget. Ada yang positif, tapi ada juga yang bisa bikin kita minder sama budaya kita sendiri. Banyak anak muda yang lebih bangga pakai bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Padahal bahasa itu jati diri bangsa Indonesia loh. Kedua, derasnya arus informasi bikin generasi Z itu aktif banget nih di media sosial. Tapi masalahnya, kita juga rawan termakan berita hoax, provokasi, bahkan konten yang memecah belah persatuan Indonesia. Kalau kita nggak punya literasi digital yang kuat, kita bisa terjebak dan akhirnya merugikan bangsa sendiri. Disinilah pentingnya bela negara. Kalau dulu bela negara artinya angkat senjata dan berperang, sekarang artinya angkat literasi, melek informasi, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Sasgin, ancaman lain adalah apatisme. Banyak anak muda yang cuek nih. Mereka merasa urusan bangsa bukan tanggung jawab. Padahal setiap dari kita punya peran. Mahasiswa harus belajar sungguh-sungguh, pekerja muda harus profesional, konten kreator harus bikin karya inspiratif. Itu semua bagian dari kemampuan awal kita generasi Z untuk membela negara. Wah, bener banget nih apa yang disampaikan sama Alfiki. Setuju nggak teman-teman kira-kira? Setuju. Jadi musuh kita sekarang itu bukan penjajah bersenjata ya, tapi kebodohan, intoleransi, dan juga sikap masa bodoh. Betul sekali Sasgin, kalau kita bisa lawan itu dengan ilmu, dengan kreativitas dan solidaritas, generasi Z bisa jadi generasi emas di Indonesia tahun 2045. Setuju banget nih Alfiki, jadi kuncinya itu ada di diri kita sendiri ya. Apakah mau jadi generasi yang kuat atau generasi yang gampang goyah? Terima kasih Alfiki atas pendapatnya. Mungkin terakhir kita buat kita Gen Z biar tetap cinta tanah air dan juga semangat bela negara. Baik, untuk pesan saya sederhana aja. Halo Sasgin. Ya, silakan Dimas. Kalau untuk saya, Gen Z harus sadar bahwa kita ini bukan cuma pengguna internet, tapi juga penerus bangsa. Jadi gunakan semua kelebihan kita, kreativitas kita, teknologi, koneksi global untuk membangun Indonesia.
bukan merusaknya. Kalau kita konsisten dengan 5 nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan sesuai bidang kita, maka kita bukan hanya bangga bilang saya orang Indonesia, tapi juga benar-benar buktikan lewat karya nyata. Mulai dari hal kecil, belajar sungguh-sungguh, menghormati perbedaan, berkarya positif di media sosial, sampai siap berkorban waktu dan tenaga buat masyarakat. Itu semua bentuk bela negara modern. Mungkin itu pesan dari saya, Sasgin. Wih, kita kasih applause dulu ya buat Dimas. Keren banget nih Dimas. Jadi intinya Gen Z itu bisa jadi generasi yang melek digital sekaligus nasionalis yang bukan hanya bangga dengan Indonesia tapi juga bikin Indonesia bangga. Wah, diskusi kita hari ini benar isinya mantap semua ya. Kita belajar bahwa wawasan kebangsaan itu adalah fondasi, nilai-nilai bela negara adalah panduan, dan generasi Z kita seperti ini adalah aktor utama masa depan bangsa. Nah, kalau kita bisa menerapkan ini semua, saya yakin Indonesia bisa maju dan berdiri kokoh menghadapi tantangan global. Nah, biar rasa cinta tanah air kita semakin kuat, boleh nggak kalau misalkan kita yel-yel bareng-bareng? Boleh dong. Oke, kita ucapin bareng-bareng ya. Kami Generasi Indonesia bangga berbangsa, bangga bernegara, bangga menjadi Indonesia. Baik, terima kasih Saskin ucapkan karena sudah mau mengikuti obrolan serius tapi santai pada siang hari ini. Mungkin sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.